Halo semuanya, nama saya Ferry Gofar Anwar, saya dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama tentang Development Life Cycles, yaitu dibagi lagi menjadi SDLC, MPLC, dan GDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan di mana pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Tahapan fase dalam SDLC ada mulai dari perencanaan, lalu ada analisis, kita lalu melakukan desain, lalu pengembangan kode dan melakukan uji coba, lalu kita pemeliharaan sistem, lalu kita membahas tentang MPLC, yaitu Model Based Life Cycle. MPLC adalah proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada penggunaan model format untuk merancang, memverifikasi, dan validasi sistem sebelum implementasi. Keuntungannya adalah untuk mendeteksi kesalahan pada tahap awal sehingga kita dapat mengurangi biaya pengembangan. Lalu kita membahas tentang GDLC, yaitu di mana fase khusus untuk pengembangan video web. Jadi fase ini terdiri dari beberapa fase yang berfokus untuk pengembangan, produksi, dan peluncuran game, yaitu mulai dari konsep atau praproduksi, lalu kita memproduksi, lalu kita melakukan pengujian, lalu kita peluncuran yaitu merilis game, lalu kita melakukan post production, yaitu kita melakukan perbaruan, perbaikan, dan pemeliharaan game berdasarkan umpan balik pengguna. Topik kedua kita membahas tentang tantangan yang sering muncul dalam pengumpulan data di lapangan dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Yang pertama ada masalah keterbatasan akses. Jadi mungkin peneliti kesulitan mengakses lokasi tertentu, mungkin karena faktor jarak, geografis, keamanan, ataupun izin yang diperlukan. Jadi solusinya, kita dapat menyiapkan untuk izinnya dari jauh-jauh hari sehingga kita dapat melakukan pada hari tersebut. Dan untuk lokasi yang susah dicapai, mungkin kita dapat menggunakan narasumber yang terkait dengan proses pengumpulan data kita yang berhubungan dengan data yang kita inginkan. Lalu kedua ada masalah narasumber tidak responden, yaitu mungkin narasumber tidak memberikan respon yang sesuai atau mungkin dia enggan memberikan informasi yang akurat karena ketidakpercayaan ataupun karena ketakutan. Solusinya mungkin kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan narasumber sebelum wawancara, ataupun kita membangun minat narasumber dengan wawancara yang menarik. Yang ketiga mungkin karena waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas mungkin akan membuat kita kesulitan mengumpulkan data, apalagi di lokasi yang sulit dijangkau. Solusinya mungkin kita dapat menyusun jadwal yang efisien dan realistis. Lalu kita menggunakan metode pengumpulan data yang cepat dan efektif. Topik ketiga kita menjelaskan tentang hubungan tentang analisis kebutuhan pengguna dengan pembuatan user persona dan user journey. Bagaimana kedua elemen ini dalam proses pengembangan website. Sebelumnya kita membahas tentang user persona dan journey. User persona adalah representasi fiktif dari pengguna ideal berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan selama analisis kebutuhan pengguna. Setiap persona mencakup nama, usia, jenis kelamin, latar belakang, kebutuhan pengguna, perilaku, dan kebiasaan dalam menggunakan teknologinya. Sedangkan user journey adalah gambaran langkah-langkah yang dilalui pengguna saat berinteraksi dengan website. Jadi ini mencakup semua titik kontak yang mereka gunakan, mulai dari mereka mengetahui website hingga menyelesaikan tujuan yang diinginkan di website. Dan hubungannya dalam proses pengembangan website adalah yaitu dari membantu mendefinisikan fitur. Jadi user persona dan journey memberikan panduan untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang harus ada di website. Jadi tim dapat merancang fitur berdasarkan pengalaman pengguna. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan desain dan antarmuka. Dengan perjalanan pengguna, tim dapat menilai dan memahami apa yang diperlukan di dalam website sehingga dapat memudahkan navigasi. Yang ketiga, memprioritas pengujian pengguna. Jadi kita menganalisis kebutuhan pengguna dari persona dan journey. Jadi kita dapat melakukan skenario yang lebih efektif untuk pada pengguna alami. Yaitu yang keempat dapat meningkatkan retensi dan kepuasan pengguna. Jadi kita dapat dari desain yang tepat, navigasi yang tepat, fitur yang tepat sehingga kepuasan kepada pengguna. Yang kelima kita dapat mengidentifikasi kesempatan untuk inovasi. Jadi kita memantau dari perjalanan pengguna. Tim dapat menemukan celah dalam pengalaman pengguna. Jadi kita dapat menambah atau memperbaiki fitur dalam website. Topik terakhir kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengujian penerima pengguna dan apa komponen yang ada di dalam UAT. Pengujian penerimaan pengguna atau disebut UAT
User Acceptance Testing adalah tahap penting dalam proses pengembangan perangkat lunak, di mana kita menguji sistem atau aplikasi dengan tujuan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada beberapa user di dalam IoT, yaitu ada alpha dan beta testing. Alpha testing adalah sebuah proses testing yang dilakukan di lingkup pengembangan dan dilakukan oleh tim internal sebelum produk dites oleh pengguna. Sedangkan beta testing adalah sebuah proses yang dilakukan di lingkungan pengguna produk. Yang kedua ada contract acceptance testing. Jadi kita memastikan proses testing itu bahwa software yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Ketiga ada regulation acceptance testing. Jadi ini adalah jenis pengujian yang bertujuan untuk memeriksa apakah aplikasi telah sesuai dengan aturan yang ada. Yang keempat ada operational acceptance testing, yaitu jenis proses pengujian yang memiliki tujuan untuk memastikan terdapatnya alur kerja dan yang memungkinkan aplikasi itu dapat digunakan. Yang terakhir ada black box testing, yaitu jenis pengujian ini merupakan alat pengujian fungsional dari black box testing. Jadi pengujian black box ini dilakukan dengan menganalisis fungsionalitas tertentu dari sebuah aplikasi dengan kondisi di mana pengguna tidak mengetahui struktur kode internalnya. Sekian saja dari saya. Terima kasih.